Ini gambar viral di media sosial Irak yang menyebutkan seorang analis dari tim nasional Indonesia memantau pertandingan Irak saat menghadapi Jordania. Di pertandingan tersebut, Irak sepanjang 90 menit harus puas bermain imbang 2-2. Jadi harus diakhiri lewat tendangan adu penalti. Lewat tendangan adu penalti, Irak berhasil mengalahkan Jordania dengan skor akhir 5-3. Tentu topik pertandingan Irak menghadapi Jordania akan kita kupas lewat video ini. Kemudian kedua, final Pesta Bola Merdeka tahun 2023 yang mempertemukan Malaysia menghadapi Tajikistan. Ini pertandingan menarik karena sebelum pertandingan berlangsung, Cywar terjadi, membuat cinta sepak bola Malaysia, cinta sepak bola Tajikistan, teman-teman, menyoroti pertandingan ini. Memang selesai pertandingan ini pun Cywar tetap berlanjut. Dan Cywar seperti apa? Simak video ini sampai habis. Kemudian yang ketiga, kala Vietnam dihajar oleh Korea Selatan 6-0. Memang Korea Selatan levelnya lebih tinggi daripada Vietnam. Tapi ada sesuatu yang belum didapatkan oleh Vietnam semenjak Park Hang-seo tidak menjadi pelatih Vietnam lagi. Apa itu? Simak video ini juga sampai habis. Dan nanti ada beberapa poin yang akan kita elaborasi dari beberapa hasil pertandingan sepak bola lain yang merupakan kontender dari timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Dan aku pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang udah setia, konsisten kala menonton kanal YouTube Tommy Deski, menekan tombol like-nya. Kita masuk dulu apa yang dilakukan oleh Irak saat menghadapi Jordania. Kemarin kita juga sudah membahas apa yang terjadi di pertandingan Irak menghadapi Qatar. Di pertandingan tersebut, Irak kalah sepanjang 90 menit bermain imbang dan harus diselesaikan juga lewat tendangan adu penalti. Aku berharap teman-teman menonton video tersebut karena apa yang terjadi di pertandingan Irak saat menghadapi Qatar dan Irak saat menghadapi Jordania ini ada beberapa poin direpetisi oleh pelatih Irak. Saat Irak menghadapi Qatar, di situ tertangkap kamera. Pelatih dari Irak tidak begitu puas, bahkan emosional terhadap apa yang ditampilkan oleh pemain-pemain Irak di atas lapangan. Artinya, ada something wrong. Walaupun banyak sekali yang disampaikan oleh netizen, penikmat sepak bola Indonesia, pengamat sepak bola Indonesia kepada aku, teman-teman, yang menyebutkan Irak bukan full tim yang mereka mainkan itu. Tapi kita kembali ke apa yang ditampilkan oleh pelatih Irak yang emosional, tidak puas terhadap apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Irak. Jadinya kan itu sebuah tesis yang cukup menarik. Kemudian yang kedua, ini jadwal pertandingan Irak dengan jadwal putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 tidak lama lagi. Kalau kita bicara sebuah tim nasional butuh yang namanya bonding. Nggak ujuk-ujuk dipanggil langsung bisa bonding, bisa memunculkan keharmonisan. Itu sih yang patut kita lihat nanti pada akhirnya Irak saat menghadapi Indonesia. Apakah berbeda 180 derajat? Apakah ini hanya sikap manipulatif yang ditunjukkan oleh Irak? Tapi kalaupun manipulatif, kok pelatihnya marah? Kan secara logika seperti itu. Kalau misalnya ini hanya permainan uji coba, kok pelatihnya marah? Biarin aja lah, mau kalah 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 10-0, dan seterusnya. Nah, perlu juga dicatat teman-teman. Saat Irak menghadapi Qatar, saat Irak menghadapi Jordania, supporter Irak itu cukup antusias menyaksikan pertandingan ini. Jadi kan sama aja, dalam tanda petik, bunuh diri jika Irak main asal-asalan. Nah, lantas jalanan pertandingan Irak menghadapi Jordania seperti apa? Pertama, kita harus catat di dua pertandingan terakhir Irak saat menghadapi Qatar diselesaikan lewat tendangan adu penalti. Kemudian Irak saat menghadapi Jordania terlihat dari sisi endurance fisik yang dimiliki oleh Irak ini cukup proper untuk 90 menit konsisten bertanding di atas lapangan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dibangun oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, salah satu yang fisik, harusnya ini pun bisa diimbangi oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, soal tim analis disebut-sebut oleh media Irak
menonton pertandingan Irak menghadapi Jordania, dan aku pun mendapatkan informasi juga seorang tim analis tersebut menonton pertandingan Irak saat menghadapi Qatar. Nah, itu merupakan hal normal kalau kita bicara di sepak bola Eropa. Nah, jenis-jenis tim analis di timnas ataupun klub profesional itu banyak, teman-teman, yang pernah juga kita bahas. Aku harap teman-teman nonton. Ini ya beberapa poin yang aku sampaikan. Ada set piece analis, ada performance analis, ada rekrutmen analis, kemudian ada data analis, dan opposition analis, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh staff analis dari Coach Sintayong memantau apa yang dilakukan oleh lawan, itu sebutannya opposition analyst. Dari situ kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwasanya hebatnya seorang pelatih dibantu juga nih sekarang ya, di dunia sepak bola sekarang dibantu juga oleh staf analis di belakang layarnya. Hal itu terjadi sekarang di sepak bola Inggris. Udah lama juga sih, tetapi sekarang semakin glow up analis-analis di belakang layar dimiliki oleh tim-tim IPL. Karena apa? Mereka mampu memberikan impact ketika mereka kerjasama dengan pelatih kepala tersebut. Dan BBC, salah satu media besar yang ada di sana, teman-teman, mengeluarkan sebuah hipotesa bahwasanya jangan hanya melihat hebatnya sebuah timnas ataupun klub itu siapa pelatihnya, siapa asisten pelatihnya, tetapi lihat juga siapa staf analisnya. Termasuk jangan lihat bagaimana tim tersebut merekrut pemain-pemainnya, tapi lihat di belakangnya siapa. Itu yang perlu kita ketahui. Dan ya, meskipun dianggap orang, wah ketahuan, itu normal, teman-teman. Contoh lagi ya, di pertandingan Liga 1 Indonesia, ada beberapa yang aku kenal, talent scout yang menonton pertandingan sepak bola Indonesia. Apakah itu hal aneh? Itu lumrah. Kemudian yang ketiga, di pertandingan ini Irak menggunakan pola 1-4-2-3-1. Sama seperti saat menghadapi Qatar beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Kemudian Irak, kalau kita komparasi apa yang terjadi di pertandingan saat menghadapi Qatar dan apa yang terjadi di pertandingan saat menghadapi Jordania, sedikit banyaknya mengalami perubahan. Di pertandingan menghadapi Qatar itu hancur, jelek banget passing mereka 70%-an. Ketika kita bicara passing amburadul, gerasak gerusuk, permainan sepak bola nggak akan berjalan. Nah, saat menghadapi Jordania, mereka lebih fluent, lebih pede gitu untuk bisa memainkan bola 1-2 side to side. Lebih ada peningkatan. Nah, itu good point. Dan di pertandingan Irak menghadapi Jordania, nggak ada aku lihat lagi pelatih-pelatihnya emosional. Artinya, secara bargaining point, apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Irak di atas lapangan, udah bisa nih menyenangkan sedikitnya ya, apa yang diinstruksikan oleh pelatih Irak. Kemudian yang kelima, Irak tetap memainkan permainan konservatifnya. Kadang mereka membentuk shape attacking-nya menjadi skema 4-2-4. 4 pemain di belakang, 2 di tengah, double pivotnya, teman-teman. 2 double pivot ini rapat ke belakang, kemudian di depan 4 pemain langsung menghadapi shape defending yang dibangun oleh Jordania lewat permainan long ball. Long ball-nya pun sama seperti saat menghadapi Qatar, nggak akurat. Nah, memang ada beberapa kali mereka melakukan trupas lewat 1-2 sentuhan. Kemudian yang ketiga, Irak pun masih ada beberapa kali unbalance dari sisi permainan, belum terbentuk strukturnya secara rapi. Langsung mereka melakukan buang bola ke depan. Itu nggak efektif, teman-teman. Nah, yang keempat, mereka ini tidak efektif di depan gawang. Sama seperti menghadapi Qatar, aku katakan seperti video sebelumnya, Irak harusnya menang tuh menghadapi Qatar. Tapi di depan gawang, lucu-lucu pemain dari Irak. Nah, serupa juga nih, saat Irak menghadapi Jordania, banyak peluang yang didapat oleh Irak. Tapi apa? Efektivitas di depan gawangnya amburadul. Setidaknya bisa 2 gol lagi diciptakan oleh Irak di pertandingan ini, tapi nggak efisien. Poin selanjutnya, di pertandingan ini garis pertahanan tinggi dimainkan oleh Irak. Nah, pada saat Jordania melakukan build up di situ, Irak melakukan high pressing. Otomatis naik garis pertahanan. Jordania pun coba nih manfaatkan sisi backline dari Irak lewat permainan bola-bola panjang. Artinya ketika Irak mencoba melakukan permainan seperti itu, timnas Indonesia memiliki kecepatan, ada opsi. Baik itu lewat permainan 1-2 sentuhan ataupun permainan bypass
yang sering kita bahas bersama Coach Sintayong. Nah, ada salah satu pemain yang aku lihat dari sisi intelijensi pergerakan di atas lapangan nomor 11, cukup proper lah ya, memberikan tenaga bagi pemain Irak. Di samping itu, double pivot mereka nomor punggung 16 dan 21 itu pun rapi melakukan permutasian. Contoh pada saat Irak melakukan build up, ia beri misalnya kiper beri ke posisi salah satu dari dua center back yang mereka miliki, fullback kanan itu akan naik, salah satu double pivot dari Irak akan isi yang ditinggalkan oleh pemain Irak. Nah, lewat dua double pivot mereka inilah sering akhirnya mereka memprogresikan bola. Tetapi problemnya double pivot mereka ini kadang jaraknya jauh lagi dengan pemain depannya. Jadi di delay Irak nih permainan untuk menunggu pemain depan turun ke bawah. Nah, itu beberapa poin yang terjadi terulangi di dua pertandingan yang dialami oleh Irak. Tentu setelah mengamati pertandingan tersebut, pasti timnas Indonesia pun bersama Coach Sintayong mempunyai antitesa bagaimana menghadapi Irak. Aku pun menanti apa yang dilakukan oleh Irak ya di putaran final sesungguhnya. Ada nggak kejutan? Itu sih, karena jelek banget sebenarnya apa yang ditampilkan oleh Irak. Di luar ekspektasi banyak orang yang menyebutkan Irak inilah, itulah, inilah, itulah. Oke, kemudian yang kedua, pertandingan Malaysia menghadapi Tajikistan. Ini pertandingannya semakin seru karena sebelum pertandingan Saywar terjadi. Sesudah pertandingan pun Saywar terjadi. Sehingga pasang mata tertuju di pertandingan ini. Dan dimenangkanlah oleh Tajikistan dengan skor akhir 0-2. Nah, sebelumnya kita juga sudah bahas pertandingan Malaysia menghadapi India di event yang sama, Pesta Bola Merdeka. Nah, di pertandingan tersebut, Malaysia banyak dibantu quote and quote ya akibat keputusan-keputusan kontroversi yang itu viral di sepak bola India yang dianggap jika wasit quote and quote tidak berpihak ke Malaysia, pertandingan itu tidak akan dimenangkan oleh Malaysia. Nah, di saat pertandingan Malaysia menghadapi Tajikistan, Tajikistan pun dari sisi permainan overall mampu memanfaatkan transisi dan Malaysia nggak bisa berkembang secara permainan seutuhnya teman-teman. Disitulah Malaysia pun sulit untuk bisa mengalahkan Tajikistan. Nah, kronologi pertandingan ini semakin menarik karena sebelum pertandingan berlangsung, pelatih dari Tajikistan katakan, kami tidak bisa mendatangkan 15 ya pemain utama yang biasanya main bersama Tajikistan. Nah, lalu Kim Pan-gon, pelatih dari Malaysia, mengatakan mengcounter pernyataan pelatih dari Tajikistan yang menyebutkan mengapa melontarkan statement seperti itu. Andai aku di posisi itu tidak akan mengeluarkan statement seperti itu. Kenapa harus menangis bla 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 bla. Dalam konteks itu aku pun mengerti kenapa pelatih Tajikistan melontarkan statement seperti itu. Dia tidak mau nih memberikan beban yang cukup besar kepada pemain-pemain yang bukan pemain-pemain nature inti bersama Tajikistan, dan itu bisa diputarbalikkan oleh Tajikistan yang bermain nothing tulus mengalahkan Malaysia yang dianggap lagi terlalu banyak pemain naturalisasinya. Nah, selesai pertandingan, pelatih Tajikistan sebut sebelum pertandingan jangan banyak omong. Nah, saywar-saywar inilah akhirnya membuat bumbu pertandingan sepak bola pun bukan hanya lagi tertuju ke pertandingan sepak bola, tetapi apa yang disampaikan oleh pelatih sebelum pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Seperti apa yang terjadi di sepak bola Inggris, di sepak bola Indonesia pernah dulu final Piala Presiden tahun 2022. Coach Milo bersama Borneo, Coach Eduardo ataupun Mas Al bersama Arema. Di situ saywar terjadi sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan. Apa yang terjadi? Diskursus banyak tuh di media sosial. Saywar-saywarnya pun relatif so-so lah ya. Dan akhirnya pertandingan Borneo menghadapi Arema banyak ditonton oleh orang karena penasaran nih apa yang dilakukan oleh Arema bersama Mas Al, Eduardo Almeida serta Coach Milomir Seslia. Nah, lalu ada pertandingan Vietnam menghadapi Korsel. Di situ Korsel berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 6-0. Terlihat Vietnam belum mendapatkan feel, masih hilang nih feel permainannya setelah Park Hang-seo tidak menjadi pelatih Vietnam lagi. Ya, walaupun aku mengerti Korsel merupakan tim besar, tetapi kalau kita lihat dan bahas pertandingan-pertandingan yang lalu dimainkan oleh Vietnam, feel-nya itu yang belum mereka dapatkan. Nah, inilah dia salah satu hal yang normal jika kita bicara proses transisi, pergantian dari pelatih yang sebelumnya proper dianggap berhasil, kemudian diganti dengan pelatih yang baru. Ini normal, kita lihat aja prospek ke depannya Vietnam bagaimana jika Vietnam bersama pelatihnya tidak memberikan hasil yang positif, cukup bahaya juga.
tentunya tentang perkembangan sepak bola yang ada di Vietnam. Jepang berhasil, kontender dari timnas Indonesia, solid di beberapa pertandingan terakhir dan menang nih menghadapi Tunisia lagi dengan skor 2-0 di pertandingan tersebut. Rotasi banyak dilakukan oleh Hajime Moriyasu dan solid juga skema 1-4-2-3-1 yang dijalani oleh Hajime Moriyasu. Wah, ini menarik memang apa yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dan terkhusus lagi saat menghadapi Jepang di Piala Asia tahun 2024 tahun depan. Nah, gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat video ini. Bye.